Selamat malam, Bapak. Pada hari ini, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Jonathan Emmanuel dengan NIM saya 2902728131. Saya berasal dari jurusan Bisnis Analitik dengan angkatan B29. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu tentang menjelaskan ada 3 hal, yaitu pertama untuk membuat program kategori nilai, kemudian ada program kategori tahun, dan juga program untuk menentukan angka itu positif, negatif, atau nol. Oke, untuk pertama-tama, kita akan masuk ke codingan yang program kategori kategori nilai. Jadi, pada program ini, pertama-tama kita menentukan dulu untuk variabelnya, yaitu nilai itu. Jadi dari si eh, yang akan input nanti, kita sebagai yang akan input, kita memberikan dulu variabelnya, yaitu yang pertama nilai sama dengan integer input, kemudian untuk input ini akan diberikan kata-kata yaitu untuk masukkan nilai. Nah, dan apa itu integer? Integer itu merupakan karena kita akan masukkan nilai, kita menggunakan fungsi integer yang fungsinya menjadikan nilai tersebut atau angka tersebut menjadi bilangan bulat. Nah, kemudian kita akan menggunakan permisalan atau if. Jadi kalau misalkan ini adalah beberapa syarat yang kita gunakan ketika menjalankan program ini. Yang pertama yaitu if nilai di atas 90 atau sama dengan 90 akan dikeluarkan hasil yaitu A atau sangat baik. Nah, kemudian untuk yang lainnya kita menggunakan fungsi elif atau else if yang fungsinya juga sama dengan fungsi if itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang kondisi kedua, ketika nilainya lebih dari 80 atau sama dengan 80 dan juga nilainya di bawah atau sama dengan 89, si penggunanya atau yang mendapatkan hasil ini akan mendapatkan nilai B atau baik. Dan juga berlanjut untuk nilai selanjutnya yaitu ketika nilainya di atas 70 atau sama dengan 70 dan juga nilainya di bawah atau sama dengan 79 akan mendapatkan nilainya C. Printnya C yaitu cukup. Kemudian untuk yang selanjutnya ada nilainya lebih besar dari 60 atau sama dengan 60 dan juga nilainya lebih kecil atau sama dengan 69 akan mendapatkan nilainya D atau kurang. Dan terakhir untuk fungsinya kita menggunakan fungsi else yaitu mendapatkan ketika nilainya di bawah 60 dia akan mendapatkan nilai E atau gagal. Else itu jadi dia sebagai pengecualian gitu. Nah, kita kemudian kita akan lanjut ke program yang kedua yaitu program kategori untuk tahun atau tahun kabisat, penentuan tahun kabisat. Jadi pertama-tama sama juga kita akan masukkan terlebih dahulu untuk input dari usernya. Jadi kita menentukan yaitu tahun sama dengan integer. Kemudian kita memberikan input. Inputnya adalah masukkan tahun. Jadi dari pengisi akan memasukkan tahunnya. Nanti akan dijalankan di program. Dan juga input ini fungsi input ini untuk memasukkan dari tahunnya itu sendiri. Dan juga sama lagi untuk integer. Kenapa menggunakan integer? Karena kan tahun itu menggunakan eh, bilangan yang bilangan bulat, sehingga dibutuhkan fungsi integer ini. Oke, sekarang kita akan masuk untuk if-nya, untuk if-nya. If-nya ini jadi berfungsi ketika terjadi lebih dari satu kondisi. Nah, untuk tahun, jadi untuk penentuan tahun kabisat ini ada syaratnya, yaitu tahunnya ini bisa habis dibagi 4, kemudian tidak berkelipatan 100, atau tahun ini bisa dibagi dengan 400 dan hasilnya menghasilkan 0. Seperti itu. Kemudian dia juga dibagi 4 menghasilkan 0. Nah, itu adalah syarat untuk tahun kabisat. Nah, jadi untuk programnya ini ketika kita memasukkan tahun, contohnya tahun berapapun itu, nanti dia akan menilai apakah tahun itu merupakan tahun kabisat atau bukan. Jadi kita masuk ke print-nya yaitu ada f string tahun yang artinya adalah si usernya bisa memasukkan nanti tahunnya. Jadi f-string tahun ini fungsinya untuk ketika user ini memasukkan tahunnya. Jadi ketika hasil yang dikeluarkan akan mengeluarkan bahwa misalkan angka yang diberikan adalah tahun 2025. Jadi ketika tahun 2025 itu ditulis, print-nya atau hasil yang akan dikeluarkannya itu adalah 2025 adalah tahun kabisat. Atau 2025 bukan tahun kabisat. Seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk fungsi yang else. Seperti itu. Jadi ketika eh, fungsinya ini akan melakukan penilaian.
apakah tahun itu merupakan tahun kehabisan atau bukan, tergantung dengan tahun yang dimasukkan. Dan fungsi fstring ini untuk memasukkan dari tahun yang sudah diberikan tadi oleh si usernya, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke program yang ketiga, yaitu program untuk menentukan angka itu merupakan positif, negatif, atau nol. Nah, untuk pertama-tama untuk bisa menjalankan program ini, si user harus melakukan input terlebih dahulu. Jadi inputnya ini yaitu sama dengan angka sama dengan float. Kemudian di dalamnya terdapat fungsi input, yang inputnya ini si user adalah memasukkan angka. Nah, apa itu float? Kenapa menggunakan float? Karena gini, ini kan kita untuk menentukan program positif, negatif, dan juga nol. Yang kita tahu bahwa negatif itu angkanya bisa pasti lebih kecil dari nol, negatif. Nah, jadi fungsinya float ini untuk membaca angka-angka yang berupa tadi di bawah nol. Nilainya di bawah nol, float ini bisa membaca. Seperti itu. Makanya digunakan fungsi float ini. Seperti itu. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, input ini kemudian si user akan melakukan input, yaitu jadi ntar akan ada inputnya itu adalah masukkan angka. Jadi si user bisa memasukkan angka dalam program ini. Kemudian diberikan lagi beberapa permisalan. Seperti yang pertama yaitu adalah kalau angkanya lebih besar daripada 0, printnya ini akan menghasilkan bahwa angka tersebut adalah positif. Kemudian kalau menggunakan fungsi else if, jadi untuk fungsinya ini pertama kita menggunakan fungsi if, kemudian kita menggunakan fungsi else if, dan juga untuk pengecualian yang terakhir atau yang beda dari yang lain itu kita menggunakan fungsi else. Seperti itu. Jadi untuk else if-nya, kalau angkanya lebih kecil daripada 0, nanti print-nya atau output-nya itu akan menghasilkan angka tersebut adalah negatif dari fungsi ini. Kemudian untuk else, jadi untuk ketika kita menggunakan fungsi else ini, output-nya ini akan berupa angka tersebut adalah 0. Jadi kan dia udah nggak termasuk negatif atau positif lagi. Jadi itulah mengapa kita menggunakan fungsi else. Seperti itu. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan atau menjalankan dari program ini. Nah, oke, ini adalah fungsi yang pertama, yaitu untuk memasukkan nilai. Jadi kita akan coba untuk masukkan, misalkan nilainya adalah 70 di sini. Nah, kita akan coba menjalankan. Nah, jadi fungsinya ini seperti yang kita lihat di awal, bahwa 70 ini di fungsi else if dinilai lebih besar atau sama dengan 70, ini mendapatkan, si user ini akan mendapatkan nilainya C atau cukup, seperti itu. Dan ini merupakan hasilnya. Jadi si pengguna misalkan dia memasukkan angka-angka lain dan akan muncullah hasil seperti ini. Seperti itu, seperti fungsi-fungsi yang sudah ada dan juga pengecualian-pengecualian dalam fungsi untuk menentukan kategori nilai. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan tahun yang berupa kita menentukan apakah itu tahun kehabisan atau bukan sebenarnya. Nah, kita akan mencoba memasukkan tahun 2025 di sini. Nah, kita akan coba menjalankan dan 2025 ini bukan tahun kehabisan. Seperti itu. Dan juga kita bisa mencoba untuk tahun-tahun yang lain, misalkan tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022. Tergantung dengan, tadi kan kita sudah jelaskan ya, bahwa tahun kehabisan ini merupakan tahun yang habis dibagi 4. Seperti itu. Jadi, ketika kita memasukkan tahun-tahun yang lain yang tidak habis dibagi 4, maka hasilnya akan keluar, yaitu di print-nya ini atau di output-nya akan ada tahunnya. 2025 atau 2024 bukan tahun kehabisan. Itulah kenapa fungsi f-string ini digunakan dalam pemrograman ini. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut untuk menentukan apakah suatu angka ini termasuk positif, negatif, atau nol. Kita akan coba untuk masukkan angkanya. Kita akan mencoba memasukkan angka, misalkan angka 2 di sini. Nah, jadi di sini sistemnya akan menjalankan programnya, yaitu 2 ini merupakan angka yang positif. Karena di sini dijelaskan bahwa 2 ini lebih besar nilainya daripada 0. Jadi ini cukup mudah ya untuk program yang kali ini, karena kita hanya perlu memasukkan angkanya dan kita tinggal mengeluarkan output-nya, yaitu angka tersebut adalah positif. Jadi tergantung dengan nilai yang kita masukkan. Itu makanya ini lebih mudah dibandingkan dengan yang sebelumnya, seperti memasukkan tahun kehabisan dan lain-lain. Nah, itulah sekian untuk penjalanan pemrograman dan juga penjelasan tentang pemrograman yang kali ini, yaitu tentang menjelaskan positif, negatif, dan nol. Kemudian ada juga untuk menjelaskan dari tahun kehabisan dan juga menjelaskan dari untuk nilai. Nah, sekian dari saya.
Terima kasih dan selamat malam.